Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marta Patricia UM 10 dari Program Studi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Angkatan 23. Di sini izinkan saya untuk memaparkan ringkasan dari proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Ketahanan Pangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di DIY pada tahun 2015 hingga 2023. Ketahanan pangan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan daerah karena mencakup ketersediaan pangan, akses masyarakat, kualitas konsumsi, serta stabilitas pasokan. Ketahanan pangan yang baik tidak hanya memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga mempengaruhi produktivitas kesehatan dan tenaga kerja sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi sangat penting bagi DIY yang memiliki struktur ekonomi yang unik. Meskipun didominasi sektor pendidikan dan pariwisata, sektor pertanian tetap berperan penting terutama bagi masyarakat di pedesaan. Namun, DIY menghadapi tantangan seperti konversi lahan, peningkatan harga pangan, serta ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan 4 pertanyaan utama dan merumuskan 4 tujuan penelitian. Tinjauan pustaka menjelaskan bahwa ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Keempat pilar ini harus berjalan seimbang dan dipengaruhi oleh dinamika sosial ekonomi serta tekanan lingkungan seperti urbanisasi dan penyusutan lahan pertanian. Teori pertumbuhan ekonomi menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan inovasi. Ketahanan pangan memiliki hubungan yang timbal balik dengan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang memenuhi gizinya lebih sehat dan produktif, sementara pertumbuhan ekonomi yang baik meningkatkan daya beli dan akses pangan. Dalam konteks DIY, kebutuhan pangan sangat mempengaruhi sektor pariwisata dan juga pendidikan. Namun, penyusutan lahan pertanian, rendahnya produktivitas, ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta risiko perubahan iklim menjadi tantangan utama yang perlu ditangani secara terintegrasi. Berdasarkan teori dan kajian sebelumnya, penelitian ini menyusun 5 hipotesis. Secara umum, hipotesis kelima menyatakan bahwa ketahanan pangan, akses pangan, stabilitas harga, kualitas konsumsi, dan program pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan lokasi di provinsi DIY yang dipilih karena karakteristik ekonominya relevan dengan kajian ketahanan pangan. Data yang digunakan adalah data sekunder time series pada periode 2015 hingga 2023, meliputi data PDRB, indeks ketahanan pangan, produksi pangan, dan konsumsi energi masyarakat. Penelitian ini memiliki beberapa asumsi, seperti hubungan variabel yang dianggap linear dan IKP mampu mewakili kondisi ketahanan pangan. Pembatasan penelitian mencakup fokus hanya pada wilayah DIY pada periode 2015 dan 2020 hingga 2023. Variabel penelitian terdiri atas pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, serta ketahanan pangan, akses pangan, stabilitas harga, kualitas konsumsi, dan program pemerintah sebagai variabel independen. Analisis dilakukan dengan regresi linear, dilengkapi dengan uji T, uji recorded, dan uji asumsi klasik untuk memastikan model yang digunakan valid. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana ketahanan pangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, cukup sekian pemaparan singkat mengenai proposal skripsi mata kuliah AMPS saya. Apabila ada kesalahan maupun pengucapan yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.